Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Jamilah Sabrisanan MPD. Saya peserta PKDP tahun 2026 dari Universitas Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Unit Kerja Fakultas Tarbiyah Prodi PIAUD. Hari ini atau pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang materi moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah sikap yang seimbang dan proporsional dalam menjalankan ajaran agama, tanpa berlebihan ataupun tanpa kekurangan. Artinya, moderasi ini bagaimana sikap kita dalam menjalankan ajaran agama kita masing-masing tanpa melakukan ekstremisme ataupun tanpa berlebihan. Apa itu prinsip moderasi beragama? Prinsip moderasi beragama adalah yang pertama, menghormati perbedaan dan keberagaman. Artinya, kita harus saling memahami perbedaan, baik perbedaan secara ibadah, ajaran agama, maupun memahami atau menghormati perbedaan dari keberagaman budaya. Yang kedua, menghindari ekstremisme dan radikalisme. Ini sangat penting dalam kehidupan kita bermasyarakat untuk menghindari sikap ekstremisme dan radikalisme. Yang ketiga, menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan bijak. Artinya, kita menjalankan agama kita masing-masing di dalam kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat harus dengan bijak. Artinya kita tidak menghina ataupun menjelekkan ajaran agama lain ataupun kita tidak menghormati perbedaan dan keberagaman dari ajaran agama lain. Yang keempat, kita mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Berikutnya saya akan menyampaikan tentang manfaat moderasi beragama. Manfaat moderasi beragama yang pertama adalah meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, mengurangi konflik dan kekerasan yang berbasis agama. Sekarang kita hidup di era medsos yang bisa kita akses kapanpun dan dimanapun. Nah, dengan adanya moderasi beragama, kita mengurangi konflik dalam kehidupan sehari-hari dan kita menghindari kekerasan yang mengatasnamakan agama. Sering sekali kita menemukan contoh-contoh kekerasan yang dengan membawa nama agama tertentu. Yang ketiga, kita meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Artinya dengan kita memahami atau sikap kita mengerti tentang moderasi beragama, tentu kualitas hidup kita akan semakin baik terhadap masyarakat yang lain yang beragam tadi dan yang berbeda ajaran agamanya dengan kita. Dan tentu kesejahteraan masyarakat kita juga akan terjaga. Yang keempat, mengembangkan masyarakat yang harmonis dan seimbang. Maksudnya adalah ketika kita memahami moderasi beragama dan kita aplikasikan dan kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, tentu kita akan menjadi masyarakat yang harmonis dan kita bisa hidup seimbang dengan orang-orang yang berbeda, baik beragam budaya maupun beragam ajaran agama yang dianut. Selanjutnya, contoh moderasi beragama. Contoh moderasi beragama yang pertama, menghormati hak-hak azazi manusia dan kebebasan beragama. Artinya, kita menghormati hak azazi manusia dan kebebasan beragama dalam bermasyarakat. Kita tidak menjelek-jelekkan atau menghina ajaran agama yang lain, ataupun kita menghormati manusia sebagaimana kita menghormati diri kita sendiri. Yang kedua, menerapkan ajaran agama dalam konteks kehidupan modern. Kita sekarang hidup di era digital. Kita hidup di abad 21. Dimanapun saat ini kita bisa mengakses apapun kejadian di belahan dunia.
Artinya, dengan kita menerapkan ajaran agama dalam konteks kehidupan modern, artinya kita tetap menjalankan kehidupan agama masing-masing, tapi kita tidak saling menjelekkan di dalam konteks, misalnya di dalam media sosial, di dalam peribadatan, ataupun ritual-ritual apapun yang dilakukan oleh agama lain. Yang ketiga, mengembangkan dialog dan kerjasama antar umat beragama. Artinya, ketika kita menemukan suatu masalah, kita harus utamakan berdialog dulu dengan siapapun, dengan agama apapun, dalam keberagaman yang berbeda. Dan kita harus utamakan kerjasama antar umat beragama. Karena tidak bisa di Indonesia ini kita berdiri sendiri, jadi harus kita kerjasama. Yang keempat, mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam menjalankan ajaran agama. Jadi, tetap di dalam moderasi beragama kita harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai kebersamaan di dalam hal menjaga terhindar dari konflik yang tidak kita inginkan. Moderasi beragama itu adalah konsep yang penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan seimbang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama, kita dapat meningkatkan toleransi, kerukunan, dan kualitas hidup masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.